Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam TOS TB. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memaparkan mengenai penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC dan pelayanan penyakit TBC pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari pemaparan kali ini adalah di mana para peserta nantinya mampu menjelaskan tentang gejala-gejala TBC, cara penularan, jenis pemeriksaan pada TBC, tata laksana penyakit komorbid, dan pencegahan penularan penyakit TBC. Apa itu penyakit tuberkulosis atau TBC? Adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bukan penyakit keturunan, kutukan, atau guna-guna. Dapat menyerang siapa saja, dan penyakit ini bisa disembuhkan. Walaupun sebagian besar menyerang paru-paru atau kita kenal sebagai penyakit TBC paru-paru, kuman Mycobacterium tuberculosis dapat menyerang tulang, kelenjar, kulit, dan organ lainnya. Berikut inilah gambaran beberapa macam TBC, yaitu pada TBC paru, TBC tulang, TBC kulit, dan TBC kelenjar. Apakah gejala TBC pada orang dewasa? Gejala utamanya adalah batuk, baik berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya adalah demam riang, yaitu demam tidak terlalu tinggi, batuk berdahak yang kadang-kadang dapat disertai dengan darah, kemudian nyeri dada, berkeringat tanpa sebab, terutama pada sore dan malam hari, nafsu makan menurun, dan berat badan menurun. Bagaimanakah gejala TBC pada anak? Yaitu demam lebih dari 2 minggu yang tidak jelas penyebabnya. Walaupun bukan gejala utama, kadang disertai dengan batuk yang lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan turun atau tidak naik dalam 2 bulan, dan anak tampak lesu, tidak aktif, dan tidak nafsu makan. Bagaimanakah penularan TBC itu? Penularannya adalah melalui udara, di mana sumber penularannya adalah percikan dahak penderita penyakit TBC. Penularan ini dipengaruhi oleh jumlah kuman, lama kontak, dan daya tahan tubuh. Pada penderita HIV atau AIDS, kencing manis, pada usia lanjut, gizi buruk, dan pada penderita anak-anak itu lebih rentan terhadap penyakit TBC. Kuman TBC sendiri dapat bertahan di ruangan gelap dan lembab sampai beberapa bulan. Bila seseorang dicurigai menderita TBC, pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan? Yaitu pemeriksaan ronsen dada atau kita dengan kata lain fototoraks, pemeriksaan dahak yaitu dengan menggunakan mikroskop, yaitu pemeriksaan BPA atau TCM, tes cepat molekuler. Dan pada anak-anak dapat dilakukan tes tuberkulin atau lebih kita kenal dengan nama tes Mantoux. Berikutnya adalah tata laksana TBC. Pada tata laksana TBC, itu perlu diperhatikan adalah bagaimana pengobatannya, siapakah pengawas minum obatnya atau PMO, bagaimana pemantauan pengobatannya, dan bagaimana tata laksana TBC kebal obat atau TB resisten obat atau TBRO. Pengobatan TBC resisten obat biasanya adalah sekitar 6-8 bulan. Terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal itu dikenal dengan obat yang berwarna merah, terdiri dari 4 jenis obat, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan ethambutol. Diminumnya adalah setiap hari selama 2-3 bulan. Kemudian tahap lanjutan, itu yang kita kenal dengan obat yang berwarna kuning. Itu terdiri dari 2 jenis obat, yaitu isoniazid dan rifampicin. Diminumnya 3 kali dalam seminggu selama 4-5 bulan. Biasanya kita menyarankan pasien 3 kali dalam seminggu itu bisa Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, dan Sabtu. Siapakah pengawas minum obat? Yaitu seseorang yang secara sukarela mendampingi pasien TBC pada waktu menelan obat. Tugasnya adalah memastikan pasien menelan obat sesuai aturan, mendampingi dan memberikan dukungan moral, mengingatkan pasien TBC untuk mengambil obat, dan memeriksakan ulang dahak sesuai dengan jadwal.
menemukan dan mengenali gejala-gejala efek samping obat, dan bila perlu merujuk ke sarana pelayanan kesehatan, serta memberikan penyuluhan tentang TBC kepada keluarga pasien atau orang yang tinggal serumah dengan pasien TB. Bagaimana memantau kemajuan pengobatan TB? Pada TBC dewasa, dilakukan dengan pemeriksaan dahak mikroskopik secara berkala, yaitu pada bulan kedua untuk pengobatan kategori 1, pada bulan ketiga untuk pengobatan kategori 2 atau yang dengan suntikan, bulan kelima dan pada akhir pengobatan. Sedangkan pada TBC anak, kita bisa pantau kemajuan pengobatan dengan melihat perkembangan kondisi anak dan peningkatan berat badan. Berikutnya adalah TBC resisten obat atau TBRO. Adalah suatu kondisi kuman mikrobakterium tuberkulosis sudah kebal terhadap obat anti-tuberkulosis atau OAT. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, misalnya adalah kualitas obat yang rendah, riwayat putus minum obat, di mana pasien sudah merasa sembuh dan kadang-kadang tidak minum obat lagi, kemudian pengobatan tidak sesuai dengan standar, meliputi dosis, jangka waktu, dan jenis obat. Biasanya pengobatan TBRO membutuhkan pengobatan 9-24 bulan, dan ini sangat perlu konsultasi dengan petugas kesehatan. Apa itu penyakit komorbid TBC? Adalah penyakit yang diderita oleh seseorang yang dapat mempercepat atau mempermudah timbulnya penyakit TBC. Di antaranya adalah infeksi HIV atau AIDS, dan kedua adalah penyakit kencing manis atau diabetes mellitus atau DM. Walaupun kedua penderita penyakit ini tidak harus menunjukkan gejala batuk. Pada penderita HIV itu mempunyai risiko 20-37 kali dibandingkan dengan yang tidak terinfeksi HIV untuk penderita TB. Sehingga pasien TBC harus diperiksa HIV, serta sebaliknya penderita HIV juga harus diperiksa pemeriksaan TBC. Pada penderita kencing manis atau DM mempunyai resiko 3 kali lebih tinggi untuk terkena TBC, sehingga semua penderita DM harus diperiksa TBC serta sebaliknya. Tujuannya adalah membantu proses penyembuhan. Bagaimanakah pencegahan penularan TBC? Yang pasti adalah minum obat secara teratur sampai sembuh, menutup mulut saat bersin atau batuk, tidak membuang dahak di sembarang tempat, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Antaranya adalah menjemur peralatan tidur, adanya ventilasi kamar, makanan bergizi, olahraga teratur, dan tidak merokok serta minuman beralkohol. Tidak lupa kita menerapkan etika batuk, yaitu pada pasien TBC jika sedang menderita batuk sebaiknya menggunakan masker, kemudian nutup mulut dan hidung saat batuk, bisa dengan tisu, sapu tangan, atau bila tidak ada adalah dengan bagian bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Setelah itu, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Bagaimanakah pelayanan TBC pada masa pandemi COVID-19? Pelayanan pada pasien TBC pada masa pandemi COVID-19 tetap dijalankan seperti biasa dengan memperhatikan situasi dan kondisi selama pandemi. Mekanisme pemantauan obat itu dapat menggunakan metode jarak jauh, misalnya adalah video call. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pasien TBC rawat jalan adalah pasien TBC dihimbau untuk tetap di rumah, menjaga social distancing, dan menghindari kerumunan. Pada pasien TBC yang masih batuk, agar tetap memakai masker, baik dalam rumah maupun keluar rumah. Dan disarankan bila memungkinkan memiliki tempat tidur terpisah dengan anggota keluarga lain yang tidak menderita penyakit TBC. Memiliki 2 nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu nomor pasien dan nomor pengawas minum obat, apabila ada hal-hal penting yang perlu disampaikan sehubungan dengan kondisi pasien. Demikianlah pemaparan mengenai penyakit TBC dan pelayanan penyakit TBC pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Salam sehat semua, tos TB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.